Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Ryan Razayani dalam video pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas mengenai noun, kata benda, tapi spesifiknya yaitu adalah mengenai singular and plural noun. Apaan sih singular and plural noun? Oke, singular mungkin kita udah tahu, single, sendiri, tunggal, satu. Jadi singular noun itu adalah kata benda tunggal. Lalu plural, jamak. Tapi ingat, jamak di sini bukan banyak, tapi lebih dari satu. 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1 juta. Intinya lebih dari satu. Itu adalah plural noun. Oke. Nah, untuk plural noun sebenarnya kita untuk singular noun sebenarnya kita nggak ada masalah karena nggak ada perubahan-perubahan di sana. Ya, tapi yang kita perlu perhatikan secara seksama adalah perubahan dari singular noun atau kata benda tunggal menjadi kata benda jamak, yaitu plural noun. Di sana ada beberapa aturan-aturannya. Ya, contoh kata benda yang berakhiran dengan s. Contoh bus atau bis ya. Nah, bagaimana kalau bisnya lebih dari satu? Ada 2 bis, 3 bis, 4 bis, intinya lebih dari 1 bis. Maka tidak kita gunakan kata bus, tapi buses. Ya. 2 buses, 3 buses. Ya, itu kalau yang berakhiran dengan s. Ada lagi misalnya kata benda yang berakhiran dengan ch. Ya, misalnya watch, jam tangan. Kalau hanya satu, a watch, sebuah jam tangan. Tapi bagaimana kalau jam tangannya lebih dari satu? Ya, misalnya 5 jam tangan, 5 watches, ditambahkan es. Nah, perubahan-perubahan seperti itulah yang kita akan bahas. Ya, contoh lainnya, jika dia berakhiran dengan sh, ya, contoh yang berakhiran dengan sh, biasanya ingat dulu. Ada misalnya flash, kilatan atau cahaya, ya, flash. Kalau hanya ada sebuah kilatan cahaya, a flash. Tapi kalau kilatan cahayanya lebih dari satu, menjadi flashes, ditambahkan es. Ya. Nah, lalu ada lagi kata benda yang berakhiran dengan x. Misalnya fox, rubahnya lebih dari satu, berubah menjadi foxes. Ataupun box, kotak, kotak. Kotaknya lebih dari satu, berubah menjadi boxes, tambahkan es. Ada juga kata benda yang ditambahkan belakangnya itu ies. Seperti apa? Yaitu adalah kata benda yang berakhiran dengan 2 konsonan. Ingat, 2 huruf terakhirnya adalah konsonan. Ya, bukan a i u e o. A i u e o adalah vokal, ya. Jadi bukan vokal, 2 huruf terakhirnya adalah konsonan, ya. Contoh, fly, lalat. 2 huruf terakhirnya adalah ly. Ly adalah konsonan. Maka jika lalatnya lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 10 lalat, maka dia berubah menjadi flies. F L I E S. Flies. Contoh lain yang ditambahkan ies, yaitu adalah butterfly, kupu-kupu, ya. Butterfly diakhiri dengan ly. Maka y-nya berubah menjadi i seperti tadi, lalu tambahkan es, jadinya butterflies. Oke. Tapi ada juga kata benda yang berakhiran y tapi tidak ditambahkan ies untuk bentuk jamaknya, cukup ditambahkan s saja. Yaitu adalah kata benda yang berakhiran y, bukan 2 konsonan, tetapi hanya berakhiran y. Contoh, toy, mainan, toy, toy. Maka mainannya lebih dari 1, toys, toys. Ya, seperti itu. Jadi tidak semua yang berakhiran y ditambahkan ies, tapi hanya yang berakhiran 2 konsonan dan belakangnya adalah y. Seperti tadi, fly,
butterfly, ya, ataupun kata benda lainnya yang berakhiran dua konsonan di mana terakhirnya adalah y, maka y-nya berubah jadi i ditambahkan es. Tuh. Lalu ada lagi kata benda yang berakhiran o. Nah, di sini agak menarik karena apa? Kata benda yang berakhiran o ada yang bentuk jamaknya hanya ditambahkan s, tapi ada juga yang bentuk jamaknya ditambahkan es. Ya. Nah, kita harus pintar-pintar menghafal seperti itu. Walaupun ya yang rata-rata saya temui itu tinggal ditambahkan es. Contoh, potato, kentang. P-O-T-A-T-O, potato. Jika kentangnya lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 atau berapapun, maka berubah menjadi potatoes, tambahkan es. Tomat, tomato, tomatoes, tambahkan es. Ya, tapi nggak semua sih, nggak semua yang berakhiran o itu tambahkan es, ada juga yang tambahkan es, tapi saya lupa contohnya ya nanti. Oke, ada juga kata benda yang berakhiran f ataupun fa. Nah, ini kasusnya sama seperti tadi berakhiran o. Ada yang ditambahkan es, ada juga yang ditambahkan s. Tapi untuk kata benda yang berakhiran f atau fa, jika dia ditambahkan es, maka f-nya berubah menjadi v, ya. F-nya atau gini berubah menjadi V. Ya, contoh knife, pisau, K-N-I-F-E. Maka jika pisaunya lebih dari 1 berubah menjadi knives, K-N-I-V. F-nya berubah jadi V, E-S. Ya, memang agak rumit ya, tapi kalau kita sudah membiasakan perubahan-perubahannya itu mudah. Seperti itu. Ada juga yang umum itu maksudnya adalah kita tinggal tambahkan s aja belakangnya. Contoh, meja, table, T-A-B-L-E, lebih dari 1 mejanya tinggal tambahkan s. Tables. Chair, kursi, C-H-A-I-R, lebih dari 1 chairs, tinggal tambahkan s. Car, mobil, lebih dari 1 tambahkan s. Cars. Ya, jadi seperti itu perubahan-perubahannya. Dan ada juga kata benda yang tidak beraturan perubahannya. Ya, contoh. Jadi dia perubahan dari bentuk tunggal singular berubah menjadi plural jamak, itu nggak ada aturan tambah s, tambah es, tambah ies, itu nggak ada aturan seperti itu. Ya, perubahannya ngacak. Kita harus hafalkan bentuk perubahannya. Contoh, tikus, mouse, M-O-U-S-E atau M-O-U-S-E, mouse. Tikusnya lebih dari 1 bukannya mouses, bukan, tapi mice, M-I-C-E, berubah ejaannya. Lalu ada lagi tooth, gigi. Ya, kalau giginya hanya 1, ya tooth, T-O-O-T-H. Tapi jika giginya lebih dari 1, maka teeth, T-E-E-T-H. Atau contoh lagi, foot, kaki, F-O-O-T, itu hanya 1 kakinya. Tapi kalau kakinya lebih dari 1, feet, F-E-E-T. Seperti itu. Jadi yang nggak beraturan ini ejaannya kita nggak bisa aturannya itu nggak ada. Ya, ejaannya nggak bisa menggunakan aturan, itu harus dihafalkan ejaannya. Contoh lagi, laki-laki. 1 orang laki-laki dewasa, man, M-A-N. Tapi jika laki-laki dewasanya lebih dari 1, tetap man dibacanya, hanya tulisannya beda, M-E-N. Atau contoh lain, wanita dewasa. 1 orang wanita dewasa adalah woman, W-O-M-A-N, woman. Tapi kalau wanita dewasanya lebih dari 1, A-nya berubah jadi E, W-O-M-E-N, dibacanya women, woman, women, woman,
women. Tapi kalau laki-laki sama, men, 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 men. Tapi jangan tambahin CLET ya, nanti jadi beda lagi. Ya, jadi seperti itu. Ada juga yang nggak beraturan seperti itu. Kita harus hafalkan perubahan-perubahannya. Ya. Nah, kenapa saya menjelaskan seperti ini tentang singular, plural? Karena di Indonesia banyak, jangankan anak pelajar, jangankan seorang pelajar ya, seorang dewasa pun terkadang, bahkan mungkin saya sebagai guru pun terkadang masih suka membuat kesalahan. Bentuk tunggal, singular adalah bentuk jamak, plural. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan materi yang disebut dengan countable dan uncountable noun. Apa sih countable and uncountable noun? Gampang. Countable diambil dari dua kata. Count, hitung, able, dapat. Jadi countable adalah kata benda yang dapat dihitung. Itu adalah countable noun. Sekali lagi, countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Lawannya uncountable noun. Apa itu uncountable noun? Ya lawan yang tadi, kata benda yang tidak dapat dihitung. Bagaimana kita membedakan kata benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung? Gampang. Caranya gampang banget. Hitung aja kata bendanya. Contoh jari. Jari gimana? Kita hitung. Bisa dihitung nggak di jari? Satu jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari. Bisa dihitung. Maka jari, finger, adalah kata benda yang dapat dihitung. Countable noun. Contoh lagi, buku. Misalnya kita punya banyak buku, kita hitung 1 buku, 2 buku, 3 buku, 4 buku, bisa dihitung. Maka dia adalah, buku adalah kata benda yang dapat dihitung. Countable noun. Sekarang bagaimana dengan uncountable noun? Berarti kata benda yang tidak dapat dihitung. Ya kita hitung aja. Kalau nggak bisa dihitung berarti dia uncountable noun. Contoh yang paling gampang, air. Coba kita hitung. 1 air, 2 air, 3 air, 4 air, nggak bisa. Masa kita mau ke minimarket beli air mineral, kita bilang, saya mau beli air mineral dong, 2 apa? 2 air mineral. Nggak paham. Ya, nanti kasirnya nggak paham. Yang ada 2 botol mineral. Yang dihitung bukan airnya, tapi botolnya. Oke, seperti itu. Jadi kalau kata benda yang tidak dapat dihitung, ya dia nggak bisa dihitung kalau kita praktekkan langsung. Contoh lain, mana ya? Uang. Di sini saya punya beberapa lembar uang untuk saya contohkan secara langsung. Di sini ada 2 lembar uang. Kalau kita hitung uangnya, maka 1 uang, 2 uang. Apakah benar seperti itu cara menghitung uang? Tidak. Karena uang yang dihitung adalah nominalnya. Ini uang dengan nominal Rp100.000. Ini uang dengan nominal Rp10.000 digabungkan menjadi Rp110.000. Tidak bisa kita bilang 2 uang. Oke? Paham? Ya, jadi seperti itu cara membedakan countable dan uncountable noun. Kata benda yang dapat dihitung dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Caranya dihitung aja. Bisa dihitung, berarti dia countable noun. Nggak bisa dihitung, ya berarti dia uncountable noun. Oke? Gampang ya? Ya, bahasa Inggris itu gampang selama kita mau usaha. Tapi kalau udah, aduh pusing nggak ngerti, dijamin pasti nggak bakal bisa. Kenapa? Udah nggak mau usaha. Oke? Cukup sekian dulu dari saya mengenai singular noun, plural noun, countable noun, uncountable noun. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran bahasa Inggris lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.